Halo, selamat pagi. Pagi teman-teman semua. Di Terus pagi kita juga pagi-pagi kayak gini minum jamu. Ya. Continuing what we are talking about yesterday. Kita kan kemarin bilangnya kita akan ngomongin soal bagaimana manusia adalah parasit di dunia ini kan ya. Ya, jadi melihat dengan kondisi dunia sekarang yang banyak yang sekarang sedang digempar-gemparkan adalah climate change. Karena bagusnya setelah beberapa tahun ini manusia-manusia kita ini sadar bahwa climate change adalah salah satu efek dari kerusakan-kerusakan yang telah kita buat selama beberapa dekade terakhir itu parasitismenya parasitisi dari manusia. Ya, menurut Papa sendiri deh, kan lihat ini kita bangga nggak sih jadi parasit? Tentu aja enggak dong. Kayak nematoda gitu. Nematoda malah bagus ya, dia menggemburkan tanah, cacing nematoda ya. Kita ini parasitnya berlebihan. Kalau dipikir-pikir kita itu makan cukup dengan 3 kali sehari gitu. Dengan 1 piring, paling tambah-tambah lah dikit lah, 1,5 piring atau 2 piring. Katakanlah dalam 1 hari kita makan 3 kali, itu 6 piring lah. Dikonversi secara uang pun ya 150.000 kali 3, 150.000 perak. 15.000. Kamu berapa sih tiap kos itu, berapa sih tiap kali makan, berapa sih? Paling murah ya 10.000, itu udah sama es teh kok. Itu berarti kalau 2 kali makan ya 25.000 ya. 25.000 kali 3 75.000 rupiah sekali makan. Itu udah sama es teh ya? Udah sama es teh. Terus pertanyaannya adalah, kenapa kalau makan kita itu cuma 3 kali sehari dan cuma 75.000 perak? Artinya itu kan tidak terlalu mahal ya. Normal lah, orang normal hidup lah. Iya. Tapi yang terjadi, kenapa banyak orang tuh dengan uang yang sudah triliunan kayak itu nggak ada puasnya, sehingga harus menambah uang dengan membabat hutan lah, menghabisinya lah, mengeksplorasi bumi segitu parahnya. Kenapa juga? Ya itu gara-gara serakahan. Itu karena menurut Papa itu gara-gara sistem kapitalisme juga nggak sih? Yang mereka punya suatu produk yang harganya nggak harus segitu, tapi mereka tetapkan dengan harga yang sangat-sangat tinggi gitu. Membuat orang-orang yang serakah kayak gitu terus mencari uang, mereka pengen ini, mereka harus beli ini gitu. Konsumerisme lebih tepatnya ya. Kalau kapitalisme sih sistem yang dibangun berdasarkan capital base. Oke, aku salah berarti. Enggak sih, salah juga, benar juga. Tapi yang poin penting di sini adalah ketika bumi itu mempunyai side effect terhadap keserakahan, yang muncul adalah masalah global seperti yang kita rasakan sekarang ini. Panas yang semakin naik lah, udara yang semakin tidak sehat. Ya, itu yang membuat semua lingkungan kita menjadi tidak baik. Keserakahan itu. Sehingga kata-kata parasit itu memang tepat, sangat cocok menggambarkan kita ini. Parasit itu kan seperti bumi yang bagus
terus di bumi yang sangat alami gitu, kita di dalamnya ngulik gitu, bukannya membuat ini semakin bagus tapi semakin rusak. makin rusak. Sebenarnya unik sih. Ini loh, saya sempat berpikir semalam karena kita kan mau bahas ini paginya kan. Saya sempat pikir semalam. Dari climate change ini nih kayak bumi itu apa ya? Kan kita ini kayak virus gitu kan. Bumi ini demam jadinya. Iya. Demam untuk menghancurkan virus ini. Itu kan gimana cara tubuh kita ini kan. Jadi pada akhirnya hasilnya adalah dari demam ini antara bumi yang rusak, bumi yang hancur dengan sendirinya atau manusia yang hancur dengan sendirinya. Either way, hasilnya adalah sama. Kita cease to exist, kita mati gitu. Iya kan? Yes. Atau barangkali juga sifat ini muncul, climate change ini adalah ya efek itu yang harus nanti akan kembali ke kita kayak pendulum gitu ya. Kita merusak pendulum ini bergerak. Hasilnya juga hal yang sama, kembali ke kita lagi kan. Betul. Sifat itu kan akan tetap kayak gitu. Artinya ketika ada pandemi kayak gini nih, ini kemungkinan boleh. Ini kan hanya teori. Ini adalah kemungkinan equilibrium, kesetimbangan gitu. Kesetimbangan atas reaksi parasitisi manusia itu kan, Parasitisi kan tadi Pak bilangnya. Whatever. Sifat parasit. Tapi apa ya? Saya juga baca udah lama sih. Dari pandemi ini kan kita jadinya stay di rumah, work from home, yada. Jadi kayak transportasi itu tidak digunakan sesering apa yang sebelumnya kita gunakan gitu loh. Di Cina waktu itu kemarin sempat polusi udaranya itu menurun jauh. Mereka membandingkan langitnya yang dulunya hitam, pekat, abu-abu gitu, waktu itu cerah banget. Itu kan kelihatan banget gitu loh. Kalau misalnya kita ini di kehidupan sehari-hari kita yang normal itu menggunakan banyak banget polusi, banyak banget produk yang bahan bakar sehingga membuat polusi. Banyak banget eksplorasi bumi yang dipakai untuk merusak bumi itu sendiri kan gitu ya. Bahan bakar fosil gitu terutama. Ya begitu, akhirnya bumi membuat keseimbangan, guys. Keseimbangan itu bisa alami, bisa tidak alami. Sementara yang kita lihat sekarang ini adalah yang alami gitu. Muncullah virus sehingga mengurangi populasi manusia supaya semuanya setimbang lagi antara oksigen yang dihirup dengan ya begitu. Nah, mungkin itu adalah cara bumi untuk membuat kesetimbangan. Mungkin ya. Tapi dugaan. Cara teori sih memang kayak gitu kan. Jadi manusia ini udah terlalu overpopulated gitu loh. Gimana? Ya, overpopulated, overneed ya. Overgreed. Sangat serakah juga. Dengan banyaknya manusia sekarang, dengan keserakahan yang kita punya sekarang ini bakal ngebuat bumi kita hancur banget gitu loh. Jadi pilihan kita itu ya sebenarnya kalau ada orang Jawa bilang itu ya mbok yang prasojo saja. Prasojo itu apa? Prasojo itu sederhana, yang penting kita nggak kekurangan, cukup gitu kan sebenarnya. Ngapain juga harus gila-gilaan begitu gitu ya. Oke lah, yang gila-gilaan kayak gitu katakanlah 10% dari populasi. Tapi 10% populasi itu ya greediness-nya itu melebihi dari 70% populasi ya sama aja tuh. Sama aja ya juga. Iya. Karena 10% populasi itu powerful. Mau apa aja bisa. Bahkan kalau perlu mau beli negara pun bisa, bayangin.
parah banget. Parah banget. Iya. Apa ya? Yang bagusnya sekarang sih, tahun lalu kalau nggak salah. Aku ngelihat bahwa ada demonstrasi di Amerika yang mendorong pemerintahannya untuk apa ya? Untuk mengambil tindakan dalam situasi climate change ini. Tapi apa yang dilakukan? Tindakannya ya kecil-kecil banget kan. Yang misal nih, kita kemarin ada gerakan untuk nggak memakai apa sih namanya, sedotan plastik gitu. Padahal yang berkontribusi banyak kepada climate change kan adalah perusahaan-perusahaan gitu kan ya Pak. Itu yang lucu gitu loh. Kita apa ya? Misal kita nggak memakai sedotan plastik, itu hanya akan membuat berapa persen, seenggaknya 5% dari apa yang setelah perusahaan gede itu berkontribusi dalam climate change gitu loh Pak. Yes. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan di situasi seperti ini adalah kesadaran moral. Kesadaran kan macam-macam ya. Tapi yang paling penting itu kesadaran moral. Udahlah, kamu jangan nyari uang terlalu banyak-banyak yang membuat dunia ini rusak. Biasa-biasa aja gitu. Udahlah, jangan terlalu serakah, biasa-biasa aja. Itu adalah harapan. Tapi yang terjadi juga nggak kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Orang-orang yang sudah serakah, orang-orang yang sudah mempunyai perusahaan besar gitu, mereka pasti nggak akan berhenti. Mereka akan cari cara terus untuk gimana caranya jadi lebih kaya, jadi alasannya adalah loh, kalau saya nggak kayak gini, anak buah saya nggak bisa dapat uang dong. Betul. Kalau saya nggak kayak gini, nanti gimana kehidupannya mereka? Ya kayak gitu. Alasannya selalu gitu. Itu akan berulang-ulang jadi siklus yang buruk gitu. Secara pembenarannya mereka ya, kalau nggak kayak gini ya, dunia ini nggak akan maju. Maju menurut siapa? Jika kesadaran moral tidak bisa kita menjadikan patokan, harusnya regulasi pemerintah dong. Ya itu. Iya kan? Ya sementara juga pemerintah mempunyai hal yang sama. Kalau saya nggak begini, maka yang terjadi adalah begini ya pembenarannya. Iya sih, benar juga. Jadi tapi apa ya? Kita mau ngomongin regulasi pemerintah juga dengan uang. Nggak mau ngomong deh, tar hilang. Aduh, takut. Maksudnya kita nggak boleh begitu naif gitu loh. Ini salah satu-satunya adalah kalau misalnya orang-orang serakah itu ya sadar tiba-tiba ini akan merusak bumi kita makin lebih banyak. Kita harus menerima banyak sebenarnya organisasi-organisasi yang sudah berusaha menyadarkan tentang lingkungan. Banyak banget. Ada Greenpeace lah, ada organisasinya Papa dulu yang NGO-nya apa tuh, Papua Progress lah, ada ICCF lah, ada macam-macam, ada CI, macam-macam. Tapi kan mereka itu kan ya tidak akan bisa optimal, tanpa dukungan ancillary dari pemerintah juga. Iya betul. Ya mereka ya bergerak secara sporadis karena kesadaran juga, tapi mereka juga punya keuangan kan terbatas. Mereka butuh bantuan finansial juga kan. Mereka punya keuangan yang juga terbatas. Apabila gerakan-gerakan itu datang dari komunitas-komunitas kecil, solusinya kayak gimana sih sebenarnya gitu? Solusinya adalah komunitas yang bergerak. Komunitas itu seperti apa? Sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan ide atau kesamaan gagasan untuk berbuat sesuatu. Misalnya katakanlah RT-nya kita aja. RT-nya kita itu mempunyai sekumpulan pemuda yang bilang, yuk kita mulai nanam yuk di RT. Kalau RT aja sudah begitu, ini Indonesia itu sudah di beberapa RT.
jutaan. Banyak banget pasti. Kalau mempunyai kesadaran yang sama, apa yang terjadi? Ya hijau kan. Hijau pasti. Tapi untuk mencapai kesadaran bersama ini kan ya dibutuhkan dibutuhkan cara penyadaran. Nah, ini yang sampai sekarang tidak dilakukan oleh pemerintah. Gimana mau dilakukan? Pemerintah aja kan kesadarannya terhadap hal ini kan kurang juga. Nah, justru itu. Terus apa yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup? Apa yang dilakukan oleh dinas-dinas lingkungan hidup? Kenapa nggak memulai dengan membuat selebaran tentang proses penyadaran yang dilakukan oleh komunitas-komunitas kecil? Ya kan? Harusnya ya begitu. Nah, kalau mereka memang berusaha keras untuk memberikan proses penyadaran, ya kan? Itu kan dukungan pemerintah. Pemerintah jelas. Panggil aja misalnya sekarang hari ini adalah Kelurahan Buksuling misalnya. Kelurahan Buksuling yang RT-nya ada 50 RT. Dipanggil aja, kasih penyuluhan, kasih mereka. Ya tetap harus dikasih karena mereka mendukung kan. Kasih penyuluhan, kasih mereka bibit untuk yang harus ditanam dan dibuktikan dengan difoto. Itu misalkan ya. Ya, misalkan kayak gitu. Itu dalam 1 bulan Salatiga ini udah bener gitu. 1 bulan saja. Bayangin ya cuma 1 bulan. Ya kalau tiap hari 50 RT, tiap hari 50 itu kalau 30 hari berapa? 1.500 RT. Nah, Wah, terus karena kenapa tidak dilakukan? Kenapa nggak dilakukan? Oh, duitnya banyak. Anggarannya dari mana, Pak? Lah, uang pajaknya kita itu buat apa gitu loh? nah iya makanya. Nggak bisa pakai buat alasan. Nggak bisa kok itu kan. Ya ajuin aja duitnya, Pak. Kami punya ide, Pak. Misalnya nih, Pak, kami punya ide, Pak. Kenapa nggak tiap RT itu dikasih anu sih, Pak? Dikasih apa? Pencerahan, dikasih apa tadi aku bilang? Dikasih penyuluhan tentang penghijauan sih, Pak. Misalnya mereka begitu ke bupati lah, wali kota lah, mengajukan dana-dana itu. Saya pikir itu tinggal ide ya, tinggal ide bahwa kita memiliki concern terhadap kota, terhadap hijaunya kota. Itu nggak lama kok, 1 bulan 2 bulan oke, penyuluhan 1 bulan 2 bulan, penyediaan bibitnya ada. Berikutnya next pada tahun berikutnya sudah semuanya hijau, kan? Sudah semuanya. Meningkatnya pasokan oksigen juga, itu kan jadi lebih sehat gitu loh buat kita. Itu secara kebijakan harusnya yang diambil dengan cara seperti itu. Tapi kenapa nggak dilakukan sih? Kenapa nggak dilakukan? Apakah kurang gagasan, kurang ide? Kalau kurang ide, ini adalah ide yang bagus. Mulailah dengan penyuluhan ke RT kayak dengan apa? Memberikan bibit kayak yang memang diawasi. Mulailah katakanlah dengan peraturan kayak bahwa setiap RT minimal harus mempunyai sekian pohon besar kayak. Many things yang dapat dilakukan, banyak hal yang bisa dilakukan supaya kita itu nggak dituduh sebagai parasit terus gitu. Bukannya semakin tidak melakukan apa-apa, ya udahlah, lihat aja waktu yang akan berjalan. Itu manusia. Contoh rumahnya kita ini kemarin didatengin sama orang-orang dari RT. Pak, mohon maaf Pak, gimana kalau pohon-pohonnya sebagian ditebang? Saya bilang no way. Kenapa mereka ngomong kayak gitu? Buat apa? Karena merasa bahwa ini membuat sampah-sampah organiknya nyebar kemana-mana.
Dan saya bilang apa? No way. Tidak untuk menebang. Sekalipun gimana, sekalipun dikeroyok pun saya akan bilang tidak. Saya tidak akan menebang satu pohon pun. Jadi kesalahannya siapa? Kesalahannya kalian. Kesalahannya kita semua yang tidak memberikan penyuluhan, yang tidak memberikan enlighten buat masyarakat. Ya. Saya selalu berusaha tiap kali ada orang-orang yang kesini selalu bilang bahwa tidak Bu, tidak Bapak, saya tidak akan memotong pohon satupun. Kenapa? Tidak ada kebijakan untuk memberikan penyuluhan, tidak ada kebijakan untuk membagi pohon per RT gitu. Kenapa sih? Emang duitnya banyak enggak? Yang dibutuhkannya effort, semangat, effort, dedikasi. Bahwa semuanya untuk bangsa, semuanya untuk manusia. Buat kita sendiri semua kan. Dan menurut saya ini ide bagus sih. Coba bayangin kita campaign ya. Bayangin demo ke suatu dinas tertentu, beri kami pohon, beri kami pohon. Apa yang terjadi? Malu. Dinas ataupun apapun yang dibayar oleh rakyat untuk membuat lingkungan ini baik malah didemo supaya membuat lingkungan ini baik. Aneh kan? Aneh. Ya ampun. Sorry to say, but kenyataannya kayak gitu itu teman-teman. Kenyataannya kayak gitu. Nah, terus siapa yang bisa gitu? Siapa yang bisa membuat ini keadaan menjadi lebih baik? Ya minimal ya diri kita sendiri dulu. Ya pasti gitu. Mulai dari hal kecil itu Minimal diri kita sendiri. Ya minimal bertahan supaya kalau misalnya ada orang yang nyuruh nebang pohonnya kita, ya minimal bertahan jangan. Bertahan mati-matian bahwa pohon ini pohonnya kita, tumbuh di lahannya kita, bukannya di lahannya mereka. pertahankan pohon itu. Pertahankan. Keyword di sini ya pohon. Iya. Keyword di sini adalah jangan jadi parasit. Kan jadi parah. Prasojo aja. Sederhana. Gak usah berlebihan, biasa-biasa aja. Pada dasarnya itu harusnya. Iya. Keywordnya adalah ya apa? Kalau buat kami, kalau buat saya, buat Arya ya keep menanam walaupun tempatnya sudah nggak begitu cukup ya, cari tempat untuk nanam lagi buat rumah ini supaya jadi hutan aja. Saya pengen rumah ini jadi hutan. Bagus gak sih tiba-tiba kayak ketutup gitu atapnya sama pohon gitu kan. Asik. Gak kelihatan langit, nggak kelihatan. Bagus. Lucu gitu jadinya. Saya pengen rumah saya jadi hutan. Well, hari ini hanya cerita tentang parasit yang bertubuh manusia. Kan emang manusia kayaknya sih apa ya. Bukan bertubuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam.